dan pimpinan dan seluruh jajaran direksi Garuda, IAS, Angkasa Pura yang hadir pada kesempatan hari ini. Terima kasih atas paparannya yang cukup komprehensif. Yang pertama untuk Garuda Indonesia, Pak. Menanggapi paparan panjenengan di halaman 8, bisa dilihat Pak halaman 8 atau mungkin bisa ditampilkan. Di halaman 8 itu kalau kita lihat bahwa traffic Garuda di tahun 2024 11,4 juta, naik cukup signifikan 12,2 juta. Tapi kemudian kalau kita amati dari traffic industri di tahun 2024 itu 97,8 juta, naiknya 105,4 juta. Artinya ada kenaikan 10,74 juta, Pak. Maka kalau kami cermati dari data yang jangan paparkan, memang secara keseluruhan ternyata bukan karena kinerja Garudanya yang baik, tapi karena memang traffic penumpangnya yang meningkat. Tapi ketika saya coba hitung-hitung barusan market share Garuda justru turun dari 11,6% menjadi 11,2%, Pak. Artinya kesimpulan yang kami dapatkan prognosanya tetap rendah. Padahal pemerintah dalam hal ini Danantara habis memberikan suntikan dana 6,65 triliun rupiah begitu. Nah, maka kami bikin tanya sebenarnya dari uang 6,65 triliun rupiah ini, kenapa Bos? Saya siap. Oh, jawab Teh Rike ya sebentar. Dari duit 6,65 triliun rupiah untuk apa, Pak? Saya kemarin dengar bahwa untuk overhaul begitu. Tapi kenyataannya kemarin Bapak tahu minggu lalu ada pesawat Garuda dari Surabaya ke Jakarta, penerbangan GA313, karena ada bermasalah di mesin, dia harus kembali ke Surabaya. Jadi artinya untuk overhaul pun saya pikir juga tidak optimal. Nah, maka kami ingin, tapi di sisi lain untuk perbaikan keuangan juga tidak baik-baik saja begitu. Nah, maka sebenarnya negara sudah hadir begitu banyak untuk menyelamatkan Garuda, tapi tetap begitu-begitu saja begitu, Pak. Nah, maka sebenarnya apa sih rencana Garuda Indonesia ke depan untuk bisa menjadi lebih baik begitu, Pak? Karena sebenarnya bagi kami kalau memang tidak ada harapan untuk bisa tumbuh, untuk bisa berkembang dan terus menjadi beban negara, maka tidak haram kok kalau ini dibubarkan, Pak. Karena kami merasa selama 6 tahun duduk di tempat ini tidak pernah mendapatkan kabar gembira soal Garuda Indonesia. Oh, dampaknya buat rakyat juga, kalau katanya kedaulatan maskapai penerbangan, juga rakyat kita mengakses Garuda juga tidak murah, Pak. Dan juga tidak selalu tiap jam ada begitu. Maka kami ingin tanya sebenarnya langkah ke depan dari Bapak soal hal ini apa? Maka saya menyambung atas pertanyaan itu juga dengan di halaman 13. Bapak tadi disampaikan di halaman 15 bahwa akan menguasai 50% pangsa pasar domestik. Nah, buat kami ini mustahil. Sekarang saja baru 11%, swasta 60%. Nah, maka kami tidak mau ini jadi omon-omon. Kami ingin ketika kita 5 tahun di tempat ini, Pak, karena kami pernah mendapatkan pernyataan-pernyataan begini dari Dirut sebelumnya. Tapi kemudian ketika beliau sudah tidak menjabat lagi, kami tidak bisa menuntut begitu. Maka pada kesempatan ini kami minta Pak PLH ini kan juga di sini bertanggung jawab atas Dirut, Pak. Kami minta di rapat berikutnya, kalau bisa sebelum rapat atau minggu depan, kami ada paparan dari Bapak. 50% pangsa pasar domestik itu dicapai tahun berapa? Kami tidak mau ditipu-tipu lagi di tempat ini. Kami minta roadmap-nya tahun 20% pangsa pasar. 2027 berapa persen pangsa pasar? Dan kalau tidak tercapai, sanggup nggak direksi dan sesudah jajarannya mundur, Pak? Karena buat apa kita ini ngomong national flag dan sebagainya, tapi kemudian jadi beban buat negara. Secara terus-menerus. Juga dampaknya ke rakyat juga tidak signifikan. Saya kemarin pada hari Sabtu, Bapak tinggal cek tanggal 13 September, saya kebetulan hari Sabtu harus segera balik ke Jakarta. Saya nyari penerbangan, saya dari Dapil, saya cek tiket. Sebenarnya ada yang lebih murah. Jujur saya kalau dari Dapil cari penerbangan yang murah-murah, Pak. Ya ya nggak apa-apa lah, delay dikit, ya kita bisa hemat duit 501 juta begitu. Tapi karena saya terdesak, wah saya yakin Garuda pasti tepat waktu, jam 15.40 ternyata delay. Bahkan lebih cepat pesawat yang biasa saya naikin, yang itu pesawat swasta begitu, Pak. Nah, jadi ternyata kita berharap Garuda yang tepat waktu, yang ini juga nggak juga. Maka saya bertanya juga kepada paparan Bapak di depan tadi bahwa pada tahun 2023
mendapatkan penghargaan dari siapa penerbangan tepat waktu. Jadi saya pengen jawaban atas hal itu. Termasuk juga di halaman 11. Bapak kalau saya bandingkan dengan halaman 8 yang Bapak sampaikan bahwa kekuatan armadanya 78, tapi serviceable armada hanya 58, artinya ada 20 pesawat yang bobrok yang tidak bisa diperbaiki. Kan begitu, Pak? Kalau salah persepsi saya tolong nanti dijelaskan. Berarti kalau saya hitung itu persentase 26%, artinya seperempat dari pesawat yang dimiliki Garuda Indonesia bobrok begitu. Nah, saya pengen tanya juga benchmark ke swasta berapa sih yang bobrok yang misalnya di Lion, di Batik Air begitu, Pak? Ini wajar nggak 26% pesawat bobrok? Apa tidak jadi beban buat Garuda Indonesia begitu? Maka buat kami kalau memang tidak diselesaikan, tidak ada harapan buat Garuda daripada memusingkan kita, membebani rakyat, juga rakyat tidak ada dampak secara langsung dari Garuda Indonesia, bubarkan saja, Pak, begitu. Nah, kemudian selanjutnya kami mendengar bahwa akan ada eksekutif dari Singapore Airlines masuk ke menjadi jajaran direksi di Garuda Indonesia. Itu betul tidak, Pak? Nah, kami pengen tanggapan hal itu. Kalau betul, kenapa harus disembunyikan begitu, Pak? Dan kedua, saya yakin walaupun ada orang asing sepintar apapun, kalau tata kelola korporasinya, budaya masih seperti itu, ya akan begitu-begitu saja, Pak. Maka kami minta juga diprioritaskan untuk ada orang lokal. Saya pikir orang-orang kita bagus-bagus juga. Banyak juga orang kita di Qatar, Pak. Banyak orang kita di Singapore Airlines. Kenapa enggak kita hire dari mereka? Maka kami tadi agak senang dari Pak Dirut Angkasa Pura. Ini ada dari swasta, dari dalam negeri. Akhirnya dibajak oleh Angkasa Pura untuk memperbaiki Angkasa Pura. Nah, kami lebih senang berita-berita untuk bagaimana kita memprioritaskan anak-anak terbaik bangsa kita, Pak. Nah, terus kemudian soal Pelita Air yang mau digabungkan dengan Garuda. Saya sangat tidak setuju atas hal ini, Pak. Kami jujur ketika terdesak, ketika saya sudah tidak percaya lagi ke Garuda, kemarin saya naik Pelita Air, ya tepat waktu juga ternyata, luar biasa. Dan juga baik, bersih, pelayanan oke, makanan oke, begitu. Maka saya tidak mau Garuda untuk kemudian membajak Pelita Air yang sudah bagus jadi maskapai kebanggaan kita, kemudian akhirnya rusak budaya kerja di Garuda Indonesia yang amburadul begitu, Pak. Nah, karena sampai hari ini saya senang ketika setelah saya naik, akhirnya saya baca-baca ini portofolio keuangan, ternyata sudah tidak membebani Pertamina lagi, Pak. Nah, maka kami tidak mau untuk bagaimana Pelita Air yang waktu itu dibuat diperbaiki untuk bagaimana bisa menjadi alternatif maskapai kita, kemudian jadi tidak baik karena adanya Garuda. Nah, kemudian saya sedikit ada curiga begini, Pak. Ketika saya naik penerbangan di jam-jam tertentu, jam-jam favorit, kenapa ya kok Garuda nggak ada? Kenapa Citylink nggak ada? Kenapa maskapai swasta? Lalu saya cepat ngobrol-ngobrol sama teman-teman Komisi 5, katanya jam-jam penerbangan itu diperjualbelikan. Betul tidak, Pak? Kami minta Bapak jawab di tempat. Jangan takut-takut, Pak. Kita akan bantu Bapak untuk bagaimana Garuda bisa punya jam-jam idle begitu. Karena ternyata jam-jam idle itu dikuasai oleh penerbangan swasta. Ya, oleh penerbangan swasta. Bahkan jam-jam tertentu karena dia idle banget, itu ada 3 penerbangan yang jaraknya hanya 30 menit, dan kalau kosong, Pak, itu kemudian dijadikan jadi 1 penerbangan. Akhirnya berdampak kepada penumpang-penumpang harus delay dan sebagainya. Kami minta dijawab di tempat ini, itu betul nggak ada mafia soal soal jam terbang itu, Pak. Dan harganya katanya miliaran rupiah. Kalau ada, kami minta penegak hukum untuk mengusut soal hal ini begitu. Nah, kemudian soal Angkasa Pura, Pak. Nah, saya senang tadi Pak Reza menyampaikan bahwa kita bajak orang-orang bagus untuk bagaimana ikut memperbaiki Angkasa Pura, termasuk kami lihat musola sudah jauh lebih bersih, Pak. Cuman kami minta ke depan, kan saya sering kali kalau balik habis kunjungan di Dapil itu pagi jam 4.30. Dan itu Pak Garuda, Pak Dirut Garuda, penerbangan favorit pagi itu yang punya hanya penerbangan swasta loh, Pak. Dan jam 4.30, jenengan tahu subuh itu jam 4.18, Pak. Tapi di gate-nya itu gate yang jauh dari musola begitu. Padahal setelah saya cek yang dekat di gate 78 ya kosong, Pak. Maka harapan kami Angkasa Pura juga bisa mencermati hal-hal yang begitu, tapi itu sangat bermanfaat untuk kami yang muslim, Pak. Bandara Surabaya, Pak. Dari Bandara Surabaya, nah itu musolanya sudah lebih bagus setelah kami ngasih masukan dulu, sekarang sudah jauh lebih oke, tempat duduknya oke ya kan. Cuman memang kurang luas karena kalau subuh itu biasanya harus sampai antri-antri. Nah, sekarang Bapak bisa bayangkan subuh jam 4.18.
orang terbang jam 4.30. Itu kalau yang dia sebelum subuh sudah antri di masjid masih nutut dia untuk terbang, Pak. Tapi kalau boarding jam 4.30. Iya, boarding jam 4.30. Tapi artinya ada orang ketinggalan hanya karena jam penerbangan ini, Pak. Maka harapan kami kinerja-kinerja ini juga harus disinergikan dengan soal spiritualitas, Pak. Karena kadang ikhtiar kita ini kadang ya hidup kan misteri, Pak. Kadang ternyata jadi bagian apa yang Bapak lakukan di soal-soal yang memang kelihatannya simpel, tapi kemudian nanti ke depan menjadi berkah, menjadi akselerator bagi kinerja Angkasa Pura ke depan. Maka kami minta perhatikan soal jam yang itu mungkin bagi orang yang tidak biasa melakukan itu tidak ada artinya, tapi buat teman-teman yang muslim sangat berarti soal jam sholat itu, Pak. Nah, kemudian kami juga ingin sampaikan soal cleaning service, Pak. Bapak tadi sampaikan tahun 2023 mendapatkan penghargaan Angkasa Pura sebagai cleaning service terbaik. Nah, dibandingkan dengan siapa terbaik ya, Pak? Karena jujur di Surabaya kadang karena toiletnya begitu kotor, saya pindah ke tempat toilet lain. Dan bukan hanya saya, banyak ya kan. Pindah sampai di ujung yang tidak ada penerbangan juga sama kotor. Nah, terus kami cermatin ternyata cleaning service itu lebih pada seperti reception, Pak. Hanya selamat datang, monggo Pak silahkan masuk. Tapi kemudian di dalam tidak dibersihkan. Nah, saya cermatin, mohon maaf, mereka seperti menunggu tips. Ya, kami itu pasti dong ngasih tips. Tapi maksud kami kalau dia melakukan kinerjanya lebih baik, kan kita bisa ngasih tips lebih banyak, Pak. Dan kedua, orang menunggu tips. Artinya kesejahteraan yang disampaikan Pak Windu tadi tidak sesuai dengan ada di lapangan loh, Pak. Kalau mereka seperti, kami kan lihat mereka seperti, mohon maaf, ya lusuh, terus kayak capek, terus tidak bersemangat. Artinya kan kesejahteraannya mungkin dipertanyakan, Pak. Nah, kami ingin minta ke depan, ini siapa sih cleaning service sih? Harapan kami tidak outsourcing. Tapi kalau kami lihat di berbagai tempat kok outsourcing, tapi katanya Pak Wendo tadi kok tidak outsourcing ya. Tapi coba nanti saya kalau di bandara akan saya tanya, mereka outsourcing atau tidak. Nah, maksud kami, kalau bisa Pak, ini kan juga cleaning service, tenaga-tenaga di bandara, ini kan juga jendelanya Angkasa Pura. Kalau bisa kasih gaji terbaik buat mereka, Pak, agar mereka bersemangat juga tidak terlalu, saya bisa memahami mungkin mereka beradaptif karena kesejahteraannya kurang. Tapi kalau kesejahteraannya cukup, dia kan bisa fokus membersihkan toilet untuk kemudian dia tidak berharap sesuatu yang lain gitu. Nah, jadi harapan kami itu bisa diperhatikan. Terus Pak Dirut, saya sebenarnya tidak ngomong di rapat terbuka, saya di rapat tertutup waktu itu kita agak ada kunker. Saya sampaikan kepada Bapak soal tarif parkir di bandara. Saya waktu itu sampaikan Pak Dirut, Bapak waktu pertama menjabat, saya bilang bahwa tolong diperbaiki soal tarif masuk bandara yang untuk mobil 100.000, Pak. Nah, bandara ini harus inklusif, bisa terjangkau oleh semua kalangan. Tapi ngawur sekarang tambah naik 150.000. Ini Bapak ini seperti nantangi rakyat loh, Pak. Mohon maaf, Pak. Itu kalau memang tidak dipakai, sudah ditutup aja sekalian. Tidak perlu ada siapapun bisa mengakses gitu. Jangan kemudian bandara hanya bisa diakses oleh orang-orang yang berduit, oleh para pejabat. Jangan, Pak. Bahkan terakhir sekarang, untuk dulu orang-orang yang disabilitas, ibu-ibu tua, itu naik taksi Bluebird untuk bisa masuk, karena dulu taksi Bluebird bisa tuh di row pertama. Sekarang tidak bisa juga, Pak. Jadi sebenarnya row pertama untuk siapa? Saya tanya ke jenengan juga belum dijawab. Benchmarknya ke negara mana sih kita harus menarik sebanyak itu di row pertama gitu. Saya minta di forum terbuka ini untuk itu dicabut, Pak. Saya minta di row pertama kalau memang tidak, biar adil untuk semua. Jangan bandara hanya bisa diakses oleh orang punya duit begitu. Nah, sebenarnya kalau kita lihat pendapatan aero dan non aero kan sudah banyak sekali Angkasa Pura ini yang bisa dioptimalkan. Kenapa harus membebani rakyat kita dengan urusan-urusan seperti itu begitu? Nah, kami minta hal ini dievaluasi. Terus kemudian minggu yang lalu, mungkin Bapak lihat tidak di media sosial, anak muda 4 hari naruh mobilnya di bandara harus bayar 1,2 juta. Kami ingin tanya di sini, sehari berapa sih Pak? Ya kan? Jangan Angkasa Pura jadi bagian dari mafia yang rampok duit dari rakyat. Kayak kurang saja yang sudah diberikan negara dan kita semua kepada Angkasa Pura begitu. Nah, kami minta Angkasa Pura hadir melayani, bukan menjadi beban untuk negara. Tapi kami senang tadi pernyataan Bapak di awal bahwa Bapak tidak setuju dengan cost efisiensi, tapi setuju dengan cost leadership. Nah, jadi
Bapak bisa apa paparkan lebih dalam soal itu Pak, agar pemerintah juga belajar dari Bapak, agar bagaimana karena tidak atas nama efisiensi kemudian pelayanan jadi tidak lebih baik Pak. Karena negara kita sekarang melakukan efisiensi di banyak hal, tapi banyak juga dikorbankan. Maka ide dan gagasan Bapak tadi original, saya belum pernah dengar soal itu Pak. Menarik, saya minta dipaparkan di tempat ini, cost leadership itu maksudnya seperti apa, biar kita semua belajar soal hal itu begitu Pak. Nah, kemudian soal merger, pasca merger AP1 dan AP2 ini sebenarnya dampaknya kepada penghematan dan laba itu seperti apa sih Pak? Kami minta dipaparkan secara komprehensif, apakah kemudian memang jadi signifikan labanya, dampaknya jadi lebih positif. Kami juga tidak mau kemudian ketika disatukan karena terlalu banyak yang diurus tadi, berapa puluh bandara, kemudian jadi tidak optimal pelayanan kepada masyarakat begitu. Termasuk soal kebersihan itu sangat-sangat penting sekali Pak buat rakyat begitu. Nah, kemudian soal apa iya, saya pikir sudah bagus paparannya, tinggal kita lihat ke depan seperti apa. Itu aja Pak dari kami, matur nuwun. Assalamualaikum Pak, sebentar. Halim, mau izin Bos. Saya mau tanya, Bandara Halim ini sebenarnya di bawah kekuasaan siapa sih Pak? Kok kayaknya apa namanya perbaikannya setengah-setengah begitu. Termasuk zaman tahu toiletnya kalau pagi itu crowded sekali Pak. Harus antri, jalannya sempit dan sebagainya. Saya lihat kok tidak bisa ekspansif, atau jangan-jangan ada persoalan apa. Kalau bisa dipaparkan di sini untuk kita bisa urai bersama Pak. Termasuk soal taksi di bandara, kenapa sih Pak kok sampai sekarang masih dikuasai, dimonopoli oleh taksi-taksi itu saja begitu. Nah, jadi apa namanya, ya kalau dimonopoli kemudian lebih baik, lebih murah, nggak apa-apa. Ini masalahnya tidak lebih murah, juga tidak lebih baik begitu. Kami pengen apa penjelasan soal itu. Nah, terus kemudian kemarin saya sempat landing di Bandara Internasional Ngurah Rai Pak. Itu kayak lembab, gelap, kemudian HTL-nya banyak yang ngelontok. Nah, ini kan jendela dunia Pak, jendela pariwisata kita. Kami minta diperbaikin Pak soal itu Pak. Nah, terus kemudian bagi kar, Bapak tadi sampaikan bagi kar gitu. Tapi banyak loh Pak, lansia-lansia, ibu-ibu yang butuh itu, kemudian dia tidak bisa mengakses gitu. Jadi kalau ada lansia, ada orang berkebutuhan, sudah Pak, tinggalkan urusan melayani pejabat dan sebagainya. Bapak harus inklusif untuk semua orang begitu Pak. Itu aja dari kami. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.